Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bersama kami bahasa filosofi, IPB dan Jurusan itu. Jadi sebenarnya selaku penilai dalam kegiatan negara tahun 2023 tentang Bapak Ibu kepala sekolah di daerah Kementerian. Izinkan saya akan memaparkan atau menyampaikan presentasi ekspos di KKS 2023 dari SD Negeri 2 Kementerian. Perkenalkan, maksudnya selalu berharus merupakan kepala SD Negeri 2 Kementerian di mulai 6 Juni 2023. Saya sendiri menjabatkan penata atau guru ahli muda di SD pendidikan terakhir S2 yang nilai PKS sebelumnya sebelum saya miliki. Visi dari Presiden Dua Keretawi Mangun yaitu mewujudnya peserta didik yang ceria berdasarkan Pancasila. Ceria tersebut merupakan wujud dari kolaborasi, inovasi, kemudian refleksi, inovasi dan etik dengan indikator visi sekolah sebagai berikut, yaitu beriman betapa berkomunikasi dan ramah kemudian berpikiran global, ekonomi, kolaborasi, berdiri kreatif, kritis, terpun dan efektif untuk nanti. Dengan visi sebagai berikut, yaitu membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki akhlak mulia melalui rutinitas kegiatan keagamaan, penerapan ajaran agama melalui cara berinteraksi di sekolah, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dalam rutinitas global, mencintai budaya lokal, mendukung nilai gotong royong. Kemudian yang ketiga, mengembangkan kemandirian, kreativitas yang memfasilitasi keragaman, minat, bakat peserta didik melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan para guru. Kemudian, menciptakan budaya kolaborasi dengan melibatkan peserta didik, orang tua dalam melaksanakan refleksi dan evaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian, selanjutnya mengembangkan program sekolah yang membentuk ide dan gagasan tentang tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi terhadap lingkungan yang ramah dan inklusif bagi semua peserta didik. Kemudian membangun budaya refleksi dalam pengembangan kompetensi guru dan pendidikan dan pengelolaan tugas sekolah dan yang terakhir meningkatkan kualitas proses dan hasil peserta didik melalui komunitas belajar di sekolah dan pemanfaatan sumber daya berbasis subjek dan lingkungan. Ini misi untuk mewujudkan visi terbentuknya peserta didik yang ceria dan Pancasila. Selanjutnya, Bapak Ibu, ada 3 strategi yang telah diketahui. Yang pertama adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Kemudian yang kedua, meningkatkan kualitas proses belajar peserta didik, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Saya memberikan kesempatan yang sama bagi guru dan tenaga pendidikan untuk mengembangkan diri, untuk merefleksi dan untuk berbagi atas kesadaran dan kemauan pribadi. Kemudian membentuk komunitas belajar di sekolah sesuai dengan kebutuhan guru dan peserta didik, memberdayakan warga sekolah dengan membudayakan komunikasi efektif melalui teknik coaching. Kemudian yang selanjutnya melakukan supervisi klinis bagi guru dengan pendekatan coaching, pengelolaan sekolah yang partisipatif, terprogram, transparan dan berkumpul, kemudian melibatkan orang tua murid dalam pengembangan sekolah. Ini dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sekolah. Jadi kami
berusaha untuk memaksimalkan mungkin memberikan kesempatan yang sama kepada guru dengan cara kita, bukan hanya guru, tapi di sana ada orang atau dan lain sebagainya. Kemudian juga kami membentuk komunitas belajar sesuai kebutuhan. Saat ini komunitas belajar berfokus ke ke pembiasaan atau peningkatan pengembangan diri para PNM. Kemudian di sini ada pemberdayaan warga sekolah, dan yang paling penting adalah peningkatan mutu serta karakter proses pembelajaran guru melalui supervisi klinis atau diskusi dan pendekatan. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kualitas proses pendidikan. Yang kedua dan yang ketiga itu berbeda. Kedua adalah proses, yang ketiga adalah hasil. Adapun meningkatkan kualitas proses belajar, kami melakukan strategi sebagai berikut: melakukan refleksi dan evaluasi dan orientasi pembelajaran yang berpusat pada proses didik. Kemudian yang kedua meningkatkan sarana prasarana lingkungan belajar yang berpusat pada proses didik, membentuk komite kelas dan melibatkan orang tua di proses belajar di sekolah. Ini dapat kami sampaikan bahwa melakukan refleksi dan evaluasi untuk sementara kami gunakan waktu saat penyelenggaraan komunitas belajar. Kalau di forum ini itu ada hari, dan kalau ini di hari Senin, namun bergeser waktu jadi hari Selasa. Tapi itu dilakukan secara konsisten di hari Selasa dan Minggu. Kemudian meningkatkan sarana prasarana di sini kami hanya saran terutama tentang prasarana untuk kegiatan pembelajaran dari listrik dan media pembelajaran untuk sendiri. Kami harus meningkatkan ini, kemudian membentuk komite kelas ini secara dibentuk. Tujuannya adalah selain dari sarana komunikasi juga sarana mengembangkan inovasi dan sebagainya, masukan dari warga smart untuk orang tua. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kualitas hasil belajar. Kalau yang tadi proses. Yang ketiga ini melakukan refleksi dan evaluasi mutu dan relevansi hasil belajar peserta didik. Kemudian mengidentifikasi referensi dan menanti hasil rapor pendidikan dengan melibatkan warga sekolah, dan yang terakhir menyusun program prioritas sesuai visi dan misi sekolah, realistis, berorientasi pada murid sesuai rekomendasi rapor pendidikan. Ini lebih ke kegiatan refleksi dan evaluasi yang acuan saat ini menurut kami representatif adalah hasil dari rapor pendidikan, termasuk untuk program 1 tahun ke depan. Selanjutnya, kami juga punya visi sebagai pimpinan, yaitu kami ingin menjadikan SD Negeri 2 Kertayunan itu adalah sekolah visioner. Sekolah visioner adalah sekolah yang imajinatif, inovatif, dan transformatif. Di sini kami jelaskan bahwa sekolah yang memiliki pandangan wawasan ke masa depan dengan strategi yang tepat dapat membaca potensi yang ada dan mampu mengidentikan melalui sikap imajinatif, sikap inovatif, dan transformatif. Ini yang akan kami kembangkan pribadi selaku pimpinan atau pendidikan. Kemudian profil sekolah kami yang ada di Jalan Sidang nomor 9 di Desa Kertayunan, dengan komposisi ada 3 gedung di sini, 4 gedung dengan musola, 5 dengan WC ya. Ada gedung A, gedung B, gedung C. Gedung A sendiri itu terdiri dari ruang kepala sekolah dan menggunakan 3 ruang kelas, bagi 6. Kemudian gedung B ada ruang guru kelas 3 dan kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2 masih satu ruangan, bergabung. Kemudian gedung C di sini ada ruang perpustakaan, ada musola, dan ada WC digunakan untuk guru dan murid laki-laki serta murid perempuan. Fasilitas yang lainnya di sini, sekolah kami tercatat mulai beroperasional di tahun 1998 dengan ruang tanah 1.000 meter persegi, daya listrik saat ini 5.500, kemudian koneksi internet 20 megapiksel, dan sumber air ini menggunakan sumber air bor. Dengan akreditasi terhitung mulai tahun 2018, kami mendapatkan akreditasi PLB dengan surat keterangan hak operasional ya, dari desa yang memiliki surat operasional dari dinas pendidikan atau selamanya kali tidak berbohong. Kemudian struktur organisasi mulai dari kepala sekolah, kemudian di sini ada tenaga pustakawan, ada operator, yang lainnya guru kelas 1, 2, 3, 4, 6, masing-masing satu folder, itu semuanya ibu guru dari bapak guru. Kemudian dibantu 2 guru PJOK yang
dua-duanya laki-laki dan satu tenaga kebersihan atau tenaga sekolah perempuan. Semuanya guru kami berkomunikasi satu dengan total dengan kepala sekolah yang bersertifikat sertifikasi 5 orang. Kemudian personil semuanya adalah 11 guru dan tenaga pendidikan. Di tahun 2023 kami kelulusan 21 peserta didik dan lulusan 100% dan melanjutkan di jenjang lebih tinggi. Kemudian ketika saya didik di sini ada beberapa kegiatan pembinaan kita keagamaan, ada kegiatan 7 menit, ada sholat Tuhan, sholat guru bersama, berjamaah, bimbingan dalam tulis Al-Quran, ini semuanya diberikan oleh guru PAI. Kemudian program sekolah sehat, yang pertama sehat fisik, tenang bersama, tes kebugaran, pelajaran olahraga di tiap satu pekannya, masing-masing 3 jam pelajaran, tes kebugaran kami kerjasama ya tes bersama. Kemudian di sini ada nilai gizinya, sehat gizi yaitu sarapan pagi bersama kami lakukan 2 mingguan, jadi dalam 1 bulan itu 2 kali dilaksanakan tiap hari Sabtu. Kemudian ada kantin sekolah sehat yang merupakan program dan sehat imun bulan imunisasi anak sekolah B. Kami informasikan bahwa ini ada tanda teknis dan tanda tidak. Tanda teknis itu artinya adalah yang sudah kami realisasikan sementara untuk tanda tenang adalah rencana untuk di target untuk dilakukan. Kemudian sekolah ramah anak bersih namun jangan karena membawa modal sendiri. Ini juga kami laksanakan Jumat bersih. Sebelum pulang sekolah kami lakukan Jumat bersih, baik pulang kelas maupun sekitarnya berlaku hidup bersih sehat. Itu ada bebas perundungan bullying, pembinaan bebas perundungan bullying, jadi kerjasama dengan Polres harus kita dilaksanakan. Kemudian ada paket kegiatan tiket kegiatan sekolah atau penghijauan. Ini masih belum dilaksanakan sebagai program penggunaan. Kemudian di sini ada sehat gizi, ada sarapan lagi di kantin sekolah sehat penghijauan. Penguatan karakter di sini ada kegiatan ekstrakurikuler yang sudah berjalan. Di sini ada angkutan fibra, kemudian olahraga dan pencaksilat. Kami belum maksimal untuk melaksanakannya. Untuk olahraga kami baru melakukan potensi yang ada. Biasanya untuk mengikuti kegiatan di pada olahraga. Kemudian untuk penjelasan sendiri kami sudah komunikasi dengan SMP dan bisa bergabung kerjasama. Jadi mungkin kami pun akan berkesan bisa berlatihan di sana sejak kami tahu. Kemudian praktek belajar berinteraksi, budaya belajar sudah siap belajar budaya interaksi, ibaratnya budaya belajar dan berbagi. Pengembangan sekolah yang sudah dan yang berikutnya yang kami lakukan yaitu kami sudah mengusulkan gedung baru. Belum baru rumah dinas yang dirobohkan oleh dari Pak ini sebelumnya sudah kami usulkan untuk gedung kantor, kemudian usulan rehab satu gedung di gedung B itu 3 ruangan kami usulkan rehab peningkatan DRT yang semula 900 menjadi 5.500 sudah saya lakukan. Dan untuk yang lainnya yang belum berjalan yaitu perluasan persoalan peningkatan keamanan mulai dari kesalahan statistik, pemasangan security dan pemagaran query, pembuatan anti sehat, pengembangan sumber belajar berbasis IT, program ITER, kami ambil dari program Telkom ya. Kemudian taman bermain anak ini belum kami miliki, kemudian seorang tua penggerak untuk fasilitasi sekolah program. Beberapa kegiatan yang sudah terrealisasi, yang budaya coaching dan lain sebagainya, ya, kemudian di sini ada kegiatan institusi, pembinaan tingkat dan lain sebagainya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon terima kasih. Terus lagi mau saya memberikan 4 kali kepada penilai di komisi seri. Terima kasih. Selamat ya. Total baru sekali luar biasa apa yang sudah dilakukan dari apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan sekarang depannya. Tetapi untuk bahan penyemangat badannya Pak ada beberapa masukan dan beberapa kebijakan. Yang pertama itu tentang visi. Tadi visi bagus sekali terwujudnya peserta didik yang berdasarkan prestasi.
Entah saya yang kurang paham atau bagaimana, tapi kalau menurut saya, coba cari kata yang lebih pas lagi selain kata sedikit, gitu ya. Kalau sekarang sudah tidak apa-apa, mungkin ya karena visi itu bisa kita perbarui biasanya di awal-awal kalau macam ya. Tapi ketika itu bisa, ketika tidak pun tidak apa. Jadi kalau menurut itu barangkali ada semuanya yang tepat dengan dari kata ceria. Kalau berdasarkan Pancasila sudah luar biasa, tetapi hanya masukan saja. Ceria ini berupa singkatan. Karena tadi itu kali-kali tidak ada singkatannya atau hanya sekedar kapal. Barangkali ada yang lebih berbobot lagi. Ceria itu bagus. Karena ada yang lebih berbobot lagi, misalkan kebutuhan yang lainnya dari kata seperti yang pertama hanya musik. Yang kedua, karena ada praktik pembelajaran berbeda dan musik. Ini sebuah praktik yang luar biasa. Nah, hanya sekedar satu dan yang kedua ini bukan berupa. Ada praktik pembelajaran berbeda ini betul-betul dilakukan sehingga dilakukan oleh semua guru sehingga ada dampak yang betul-betul kami dapat terhadap siswa dengan praktik pembelajaran berinteraksi. Yang ketiga, berupa pertanyaan. Tadi saya kali-kali dalam slide juga tadi malam saya, karena baru ya kalau yang lain sedikit itu sudah dapat tadi malam. Saya belum menemukan, ibu belum menemukan apa yang sudah dilaksanakan dalam bidang kampus. Ya, kalau tanggal yang lain sudah oke banget, tetapi ibu kok belum melihat apa yang sudah dilakukan dalam bidang kampus. Selain usulan, ya, tadi kan sudah mengusulkan hak tutup ini itu, tetapi belum lihat apa yang sudah dilakukan dalam bidang kampus berupa pemerintahan ataupun pemakaran atau apa boleh ya. Selanjutnya hanya berupa saja dengan pendekatan fungsi ya. Agak dilaksanakan dengan karakter karena Bapak Ibu pendekatan fungsi ini pendekatan yang sangat baik bisa dilaksanakan oleh semua kepala sekolah. Di mana kelebihan praktek pendekatan fungsi ini bukan kita sebagai apa ya konsul. Kepala sekolah tidak konsul, tapi nanti kepala sekolah ketika kita ngobrol bapak dan saya itu bapak yang akan menentukan sendiri kita kemana. Nah itu adalah kebaikan dari pendekatan fungsi ya. Enggak jadi satu dalam tiga ya berupa masukan saja. Tadi yang pertanyaan apa yang sudah bapak lakukan. Selain itu sudah itu diberikan masalah itu ada. Dulu tadi ada tiga sekali dan terkait dengan satu, dua, dan empat ya. Yang ketiga beberapa pertanyaan. Yang satu untuk visi, terima kasih atas masukan dan sarannya soal akan kita lanjuti. Yang kedua yaitu terkait dengan pembelajaran diferensiasi dan soal akan kami realisasikan secara maksimal dan semoga berdampak terutama dari penggunaan pendidikan khususnya di kabupaten Cirebon dan yang Kemas Baru. Kemudian yang keempat terkait dengan coaching, alhamdulillah kami sudah melaksanakan visi kemarin dan juga kami melakukan coaching kepala sekolah dan guru dan bukan guru dengan guru. Kemudian mungkin yang ketiga merupakan pertanyaan terkait dengan apa yang sudah dilakukan untuk Harus. Memang di sini kami memang tidak mengumpulkan mohon itu, tapi yang sudah kami lakukan yaitu sejak datang pertama kali selain usulan pemerintah, yaitu diskusi pemakinan di pemerintahan juga ya itu sudah dilakukan dan itu anggarannya dari dua sumber
kami dari bos sebagian, kemudian sebagian lagi dari kontribusi atau sumbangsi dari orang tua murid, khususnya kelas 6 yang harus bagus. Itu sudah dilakukan. Kemudian untuk pengacara sendiri, memang kami sudah realisasikan cuma dilakukan PPT. Kami melihat di sana beberapa penataan view untuk yang terlihat di awal adalah penampilan warna sekolahnya, antara warna setara nilai dengan warna tersebut belum sinkronan karena minat anak ketika sekolah dimulai oleh minat orang tua, kami mencoba untuk warna lain karena ada resonansi positif dengan pengecekan dinding di bagian luar dan sebagian di bagian dalam. Dan itu kami akan direkamasi sebagian ruang kelas yang lainnya ada 3 lokasi lagi yang menjadi program untuk pembelajaran 2020. Barangkali itu pun yang sudah kami lakukan. Terima kasih Pak Muhammad. Mungkin hanya itu dan satu lagi sama terhadap apa kawasan di depan maka koordinasi dengan desa karena di situ berpotensi merayakan siswa baik yang keamanan